film favorit para jomblo, di mana akan berfokus pada seorang pemuda yang hobinya mengintip kemolekan tubuh wanita. Tapi sayangnya, sosok cantik yang dia intip adalah seorang vampir. Bagaimana keseruan jomblo ini bertahan hidup dari tekanan para vampir cantik? Daripada penisirin, tendang dulu tombol subscribe kalian dan selamat menonton. Di awal film kita akan dikenalkan dengan remaja yang sangat introvert atau cupu bernama Cameron. Biar mudah, sebut saja Aaron, yang setelah lulus SMA dia bekerja di sebuah toko es krim. Lalu kita akan dibawa ke momen di pagi hari di mana Aaron terbangun ditemani wanita cantik. Dan sialnya, mimpi Aaron terhenti walaupun anunya sudah berdiri. Setelah kecewa karena mimpinya belum tuntas, Aaron makin kecewa manakala sang ayah yang bernama Hunter kembali menyuruhnya untuk kuliah. Namun Aaron menolak karena sekarang dia belum punya cita-cita. Seperti biasa, Aaron kembali bekerja, di mana di sana dia bertemu sosok gendut bernama Charlie, yang mana dia meminta pembuktian tentang sosok kekasih Aaron yang bernama Diana. Tentu saja Aaron mencoba cuek soal itu. Bring her here tonight. I'm not bringing her here. That's because there is no date. Tidak hanya Charlie, Liz juga penasaran dengan pernyataan Aaron, yang mana Diana adalah sosok cantik dan populer. Jadi mustahil sosok introvert seperti Aaron bisa jadian dengan sosok Diana. Setelah selesai bekerja, Aaron mencoba mendatangi rumah Diana, tapi Aaron terkejut karena yang dilihat adalah pemandangan yang sangat indah. Alhasil, pemandangan itu membuat Aaron overthinking. Lalu Aaron dikagetkan dengan kemunculan sosok Jason dan Lenny, yang karena Aaron terlihat mesum, Lenny merebut HP Aaron lalu membuang HP itu. Diana yang melihat adanya keributan mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu mereka mengatakan bahwa Aaron mesum dengan HP-nya, namun Aaron mengelak dan mencoba membuktikan bahwa mereka telah salah paham. Tapi tiba-tiba Ruined. malam harinya, Aaron dibuat sumringah manakala melihat lekuk tubuh yang begitu indah. Agar tidak terdeteksi sedang mengintip, Aaron mencoba mematikan lampu, tapi setelah itu I said dinner. ya, sang ibu yang bernama Carol tiba-tiba muncul dan Carol menanyakan kenapa Aaron mematikan lampu. Lalu Aaron beralasan bahwa ini demi menghemat biaya listrik. Setelah sang ibu pergi, Aaron mencoba kembali mengintip, tapi yang terlihat adalah saat makan malam berlangsung, Aaron dikejutkan dengan bel pintu yang tiba-tiba berbunyi. Dan yang terlihat adalah sosok wanita cantik yang barusan dia intip. Penasaran? Aaron mencoba membuka pintu dan yang terlihat adalah sosok Diana seorang, di mana dia mengajak Aaron berkencan untuk sekedar makan pizza. Singkat waktu, mereka sedang berkencan, di mana Diana meminta maaf karena sudah berburuk sangka. Lalu tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul seorang pemuda yang bernama Martin, yang mana Aaron mengenal sosok itu. Namun kehadiran sosok Martin tidak membuat Diana nyaman. Alhasil, dia segera mengajak Aaron untuk bergegas pergi. Sesampainya di depan rumah, Diana mengatakan bahwa alasan dia tidak menyukai Martin adalah karena dahulu dia pernah meninggalkan dirinya saat sedang berkencan. Tapi Aaron lagi-lagi melihat penampakan
di mana sosok wanita misterius yang pernah dia intip, dan Arun memutuskan pergi tanpa berkata sepatah apapun yang membuat Diana sangat kecewa. Sesampainya di dalam kamar, Arun kembali mengintip, dan alangkah terkejutnya Arun karena sosok wanita misterius itu sedang menatap tajam ke arah wajahnya. Namun setelah dia mengecek kembali, sosok itu tiba-tiba menghilang, dan ajaib sekali karena sosok wanita itu tiba-tiba ada di belakang dirinya. How did you get in here? Watching me undress? No. Arun menyangkal telah melakukan pengintipan, namun Arun menyatakan bahwa sosok yang dulu ada di seberang sana adalah Miss Anissa. Namun sekarang justru yang di sana adalah sosok yang tidak dia kenal. Sosok wanita misterius itu bernama Victoria. Lalu Victoria mengancam akan melaporkan Arun kepada orang tuanya, tapi dia akan diam apabila Arun mau mengantarkannya malam ini. Di dalam perjalanan, Arun penasaran sebenarnya akan pergi kemana, namun Victoria hanya terdiam. Lalu setelah sampai di lokasi, Arun hanya disuruh menunggu di dalam mobil. Arun masih penasaran, di mana dia melihat sosok pria botak yang terlihat ketakutan. Lalu setelah itu, Arun mulai menyadari bahwa Victoria adalah seorang vampir. Lalu Victoria memaksa Arun untuk mengantarnya setiap malam, hanya sekedar untuk mencari makan. Sebagai ucapan terima kasih, Victoria melakukan adu jigong dengan sosok Arun. Lalu keesokan harinya, Hunter menanyakan kenapa di spion mobil Arun terdapat noda merah. Dan beruntung sekali Victoria datang dan berkata bahwa itu adalah noda merah menabrak seekor rusa. Lalu Victoria meminta izin agar Arun menjadi sopir pribadinya untuk berbelanja setiap malam. Be willing to drive me on a few errands? Oh, I think that's a great idea. Scene beralih ke lokasi kerja Arun, di mana Martin meminta tolong agar dia mau menjadi mak comblangnya untuk diterima menjadi kekasih Diana. Tentu saja Arun setuju karena Martin adalah sahabatnya. Lalu setelah selesai bekerja, Arun menyampaikan langsung kepada Diana, dan alasan Martin dulu meninggalkannya saat berkencan adalah karena Martin sangat gugup. Singkat waktu, Arun kembali mengantar sosok Victoria mencari makan, dan seperti biasa Victoria meminta Arun untuk standby di dalam mobil. Tapi setelah itu, Arun yang terbayang kekejaman Victoria mengalami gejala susah tidur. Tapi tiba-tiba Victoria sudah berada di sampingnya dengan penampilan sangat seksoi. Victoria bercerita bahwa dia menjadi vampir saat berusia 16 tahun, dan saat ini usianya sudah menginjak 247 tahun. Dan ternyata kekasih Victoria dulunya dihabisi oleh kelompok vampir saingan. Kini tujuannya hanyalah membalas dendam. Dan dua orang yang dia habisi sebelumnya adalah sosok vampir juga. Victoria juga menambahkan akan menghabisi sosok-sosok vampir yang menjadi musuhnya. Tentu saja Arun mendadak tenang karena yang terbunuh bukanlah seorang manusia. Keesokan harinya, Arun kembali menemani sosok Victoria, di mana ini adalah yang ketiga, dan sosok yang keempat adalah yang terakhir, di mana dia susah dicari dan dia juga susah dihabisi. Lalu saat Victoria sedang beraksi, Arun lagi-lagi mengintip, dan Arun yang melihat Victoria tertembak justru sangat khawatir. Tapi sosok tua gagal menghabisi Arun walaupun menembak dari jarak yang sangat dekat. Tentu saja Victoria yang seorang vampir tidak akan mati karena sebuah peluru. Lalu seperti biasa,
Victoria menggigit leher korban dengan penuh rasa dendam. Victoria yang melihat Arun berbaring tentu saja sangat khawatir. Tapi saat Arun didekati, yang ternyata Arun sedang ngeprank, otomatis Victoria sangat marah. What were you thinking? If you're gonna help me, you really need to follow the rules, as I can't protect you. Okay? OL sekali, dimana anak muda ini mulai tertarik kepada sosok Victoria yang seorang vampir dan meminta Victoria menemani dirinya saat Martin sedang berkencan dengan sosok Diana. Keesokan harinya, Liz justru naksir kepada sosok Arun, dimana Liz mengajak Arun untuk menonton konser bersama. Namun Arun menolak dengan alasan sedang banyak kerjaan. Singkat waktu, mereka sedang berkencan. Namun lagi-lagi Martin gugup dan tak mampu membuka topik pembicaraan. Namun di sini Arun membantu dengan membuka topik obrolan. Tak lama setelah itu, Victoria muncul menempati janji, dan karena keseksian sosok Victoria, sosok Martin semakin gugup, bahkan sampai menjadi gagap. What? We're leaving. Now. Setelah kencan selesai, Victoria penasaran dengan lokasi kerja Arun, di mana Arun terkejut melihat Chad dan Lenny ada di depan tempat kerjanya. Sungguh di luar prediksi, di mana Victoria muncul mendekati mereka dan menghina dua orang pria itu. Ya, tidak hanya menyukai cairan merah, Victoria juga suka membuat keributan. Come over here. You guys have women fight your fights? You think this is funny? I didn't say anything. Kali ini Arun diadu domba, yang berujung Arun terkapar dan sosok Victoria meminta sebuah time out dan memberi saran agar Arun memukulnya di bagian tulang rusuk area belakang. Trust me. Dan ini adalah kemenangan pertama sosok Arun melawan musuh bebuyutan. Karena faktanya Arun sudah dibully selama bertahun-tahun. Puas melihat Arun menang, Victoria memberikan cairan merah miliknya untuk Arun minum. Itu akan membuat Arun kembali bugar tanpa mengubahnya menjadi sosok vampir. Lalu sesampainya di dalam kamar, Arun sedang melakukan rutinitas malam, yaitu olahraga tangan, dan tiba-tiba sosok Victoria muncul. Alhasil Arun menjadi sangat gugup. Di sini Victoria mengajak Arun untuk melakukan adu gabrut malam. Namun sebelum itu terjadi, tanpa ketok pintu, sosok ayah Arun tiba-tiba muncul. Wait. Ternyata sosok Arun masih mencintai Diana. Bahkan Arun menolak untuk melakukan adu gabrut walaupun gratis. Scene beralih manakala Victoria muncul mengunjungi toko pakaian milik Diana, sementara Martin lagi-lagi meminta Arun untuk kembali berkencan dengan sosok Diana. Arun yang muak pergi meninggalkan Martin begitu saja. Di sela-sela jam istirahat, Arun justru melakukan curhat, di mana Arun dilema karena mencintai sosok Diana. Namun anehnya, dia justru menjodohkan Diana dengan sosok Martin. Lihat ada peluang menjadi kekasih Arun, Liz kembali mengajak Arun untuk menonton konser, dengan harapan Arun akan mulai belajar untuk mencintai yang tulus. It'll be fun. Trust me. Okay. Singkat waktu, Arun akan menonton konser bersama dengan sosok Liz, dan tiba-tiba ayah Arun muncul dan memberinya wejangan sekaligus alat tempur demi keamanan bersama. Tapi sebelum menonton, Arun dibuat terkejut manakala melihat mobil Victoria berada di depan rumah Diana, dan alangkah terkejutnya sosok Arun karena Victoria dan Diana justru akan melakukan adu gabrut. Keesokan harinya, Victoria menanyakan tentang pertunjukan hot tadi malam. Namun Arun murka dan berjanji tidak akan menolongnya lagi. Lalu Arun mengancam agar Victoria menjauhi sosok Diana. Victoria mendadak marah dan mengatakan bahwa besok malam adalah perburuan terakhir dan sosok Arun harus membantu
dirinya beraksi. Do you understand? Entah apa yang direncanakan sosok Aaron, di mana Aaron mengatur kembali jadwal Martin berkencan dengan sosok Diana. Otomatis sosok Martin mendadak sangat girang. Awesome. Esokan harinya, Aaron membuat kejutan di mana dia mengundurkan diri dan akan fokus menjadi pengangguran. Tentu saja itu membuat sosok Charlie sangat terkejut. Setelah mengundurkan diri, Aaron langsung disemprot sosok Liz, di mana dia sangat kecewa karena gagal menonton konser tanpa pemberitahuan sama sekali. Dan bukannya Aaron meminta maaf, Aaron justru beralasan lupa. Alhasil, Liz yang sangat marah mencoba memukul Aaron dan menendang otong milik Aaron. You forgot. Singkat waktu, Martin kembali berkencan dengan sosok Diana, di mana Aaron membimbing Martin melalui sebuah headset dan Martin berhasil bahkan sampai rela dibawa ke Hotel Oyo. Dan bodohnya, Martin justru membawa Diana ke tengah hutan. Dan ketika Aaron menemukan mereka, Aaron sangat terkejut, di mana Diana juga seorang vampir. Setelah berhasil kabur dari hutan, Aaron justru menemui Charlie untuk mencari keberadaan sosok Liz. Namun si gendut justru tidak menjawab dan hanya mengajak Aaron untuk kembali bekerja. Tak lama setelah itu, Aaron kembali dibuat terkejut, di mana Diana tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa dia hanya ingin menjadikan sosok Martin menjadi seorang vampir. Namun hal itu semakin membuat Aaron sangat marah. Selama ini Diana sejatinya mencintai Aaron, namun jati dirinya menjadi vampir tetap dipendam karena dia sangat ketakutan apabila Aaron meninggalkan dirinya karena tahu fakta itu. Namun Diana benar-benar jatuh cinta kembali manakala bertemu sosok Aaron, dan karena tidak ingin kecewa lagi, Diana memutuskan akan meninggalkan kota dalam waktu dekat. Diana menambahkan di mana dia dilanda trauma manakala sosok-sosok yang dia cintai selalu saja mengalami kematian. Dia sempat berjanji untuk tetap menjadi jomblo setelah kematian kekasihnya. Alangkah terkejutnya sosok Aaron manakala sosok vampir terakhir yang akan dihabisi sosok Victoria adalah Diana. Lalu Victoria menculik Aaron dan berharap Diana akan datang untuk menyelamatkan dirinya. Beralih ke sosok Diana yang dihadang sosok Charlie yang sedang murka karena Martin menjadi seorang vampir, dan Charlie mengancam akan memberitahu semua orang kalau Diana adalah vampir. Tapi setelah itu, singkat waktu, Diana sudah berada di TKP penculikan, di mana faktanya motif Victoria murni untuk menghabisi dan sosok Aaron hanyalah dijadikan sebuah umpan. Look, the man I love. Namun ketika Diana sudah terpojok, Aaron mencoba memisahkan mereka. Namun karena dendam sudah diubun-ubun, pertarungan mereka akan dimulai lagi. My patience, Cameron. Kill me and just do it. Faktanya, Diana sekarang adalah satu klan dengan sosok Victoria, yang mana Diana sangat tidak nyaman ketika dia mempunyai pemimpin klan yang hobi berburu. Dan di klan Victoria, Diana menemukan ketenangan. Namun kematian kekasih Victoria oleh mantan klan membuat mereka saling salah paham. Dan karena pengkhianatan Diana terhadap klan dirinya di masa lalu, membuat dirinya menjadi buronan dan bersembunyi di tengah kerumunan manusia dan mencoba bertahan hidup tanpa menghabisi manusia yang lain. Sampai pada akhirnya para vampir itu termasuk sosok Martin memutuskan meninggalkan kota ini
di mana sekarang Arun kehilangan bahan untuk diintip. Lalu sampai di sini film The Vampire Next Door 2024 berakhir bahagia.